Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para pecinta Tibun Nabawi, sehat secara alami, secara islami. Alhamdulillah, kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Ahmad Munif, praktisi Tibun Nabawi di Tata Punggung Sinergi. Di sini harapan kami teman-teman semua bisa merasakan metode terapi yang kami terapkan. Insya Allah, karena Allah menghendaki, semua permasalahan teman-teman semua akan terselesaikan. Itu pun insya Allah, kalau Allah menghendaki. Dan insya Allah juga bagus kalau diperhatikan, dilihat dan diamati sesuai dengan kondisi kita yang saat ini sedang mengalami suatu masalah. Mungkin di sebelumnya saya sudah sampaikan, ya, semula mengapa kita bisa sakit, ya. Semula suatu penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kemarin, ya, sebelumnya sudah saya sampaikan, semula kita sakit itu karena adanya suatu hambatan. Hambatan dari mana? Ya, tentunya hambatan di darah, di ototnya, ya, otot menyangkut ligamen, tendon. Ya. Itu efek dari mana sih sebenarnya? Nah, mungkin teman-teman belum tahu, dan mungkin sebagian juga ada banyak yang tahu di sini. Saya yakin ada banyak yang tahu. Cuma cara mempraktekannya yang agak sulit. Mengapa suatu jadi hambatan, mengapa ada suatu masalah dalam tubuh kita sehingga anestesi kita terhambat, timbul suatu penyakit, kelelahan, kelasuan, keletihan, ya. Itulah efek dari hambatan tersebut. Ketika sudah terjadi, timbul kayak gitu, ya, nanti akan efek ke suatu penyakit. Apa-apanya sih? Akut, ringan, kronis, kemudian sampailah ke penyakit degeneratif. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi, kondisi kita sakit itu karena ada stagnan, ada hambatan, baik di darah maupun di otot. Itu efek dari mana sebenarnya? Efeknya sebenarnya itu dari pola pikir kita. Kalau pola pikir kita kurang bagus, mungkin berpikir emosi, pikiran senang, sedih, hampa, itu juga akan memicu suatu penyakit yang ada dalam tubuh kita. Dan juga ada dari pola makan, ya. Kalau dari pola pikir kita, ya tadi yang paling sering bisa karena tekanan darah tinggi, ya, itu bisa dari pola pikir kita. Kalau yang dari pola makan kita, ya, karena sebagaimana sabda Rasulullah
puncak penyakit itu berada dalam perut. Makanya kalau anjuran Rasulullah itu kita disuruh mengisi 3 bagian. Yang pertama bagian untuk makan, bagian darah, bagian lagi untuk air. Jadi dibagi 3. Dan sebagaimana firman Allah, sesungguhnya yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Tuh, jelas gitu ya. Apa dari pola makan ya, kita otomatis terhambat pencernaan kita, tidak bisa babi. Nah, pemicunya apa? Tadi kita gangguan, kita ada masalah di pencernaan, bisa timbul nanti kanker usus, ya. Ada lagi usus buntu, ada lagi gangguan lambung, asam lambung naik. Bahkan kalau kita BAB nggak lancar, jika mengganggu, bisa memicu suatu penyakit. Ada penyakit ambien, itu gangguan karena pola makan yang salah. Makanya kalau kita ingin sehat, kita perhatikan makan kita. Pola makan kita imbang. Intinya nggak terlalu panas sifatnya, ya, nggak terlalu panas dan juga nggak terlalu dingin, insya Allah bagus. Tapi kalau kita berlebihan mungkin dalam konsumsi, itu juga nggak bagus. Kemudian semula kita sakit karena dari pola aktivitas kita, pola kerja kita. Pola kerja kita itu sebenarnya kan aktivitas masih sehari-hariannya kan. Ya kalau kita ingin sehat betul, kita perhatikan posisi kita kerja. Jadi yang sini kita pakai itu mana? Apa pikiran kita, apa tenaga kita? Kalau pikiran kita ya kita otomatis ya terhambat dengan pikiran, bisa stres. Gitu kan, itu pemicunya. Kalau dari tenaga kita, ya tadi kita yang awal-awal kita akan mengalami suatu kesemutan yang ada di tangan kita, sampai di bahu kita. Akhirnya ya lama-lama ya kondisi tangan akan sakit kalau dibuat gerak, tidak nyaman. Nah, itu pemicu juga. Kemudian timbul sakit di punggung yang lain, mungkin karena kita terlalu sering nahan sakit. Ya, tadi efek dari kita nahan sakit itu nanti berdampak buruk bagi area yang lain, menjadi kekakuan, kejang dari leher bahkan sampai di pantat kita akan terganggu. Dengan terganggu tersebut, nanti akan timbul tadi stagnasi, hambatan, gangguan. Kemudian lagi ada pasca kecelakaan. Nah, di sini kita mengalami suatu kecelakaan. Jadi kalau kita kecelakaan dengan benda yang keras, pastinya itu nanti akan mengganggu dengan proses kesehatan kita. Syukur-syukur ketika kita mengalami suatu kecelakaan bisa ngeluarin darah, itu lebih bagus daripada kita beneran keras tanpa ngeluarin darah. Itu lebih rentan, lebih berbahaya. Karena apa? Karena akan timbul suatu hambatan, stagnasi. Contoh kecil ya di sini ya.
kecil kita mengalami benturan di kepala kita. Ketika kita benturan dengan benda yang keras, otomatis kepala kita ini akan memar. Memar ini hambatan apa? Hambatan darah sama ototnya. Cara untuk mengeluarkannya bagaimana? Karena ini tampak bisa kita wajar dulu. Kalau orang dulu dilancarin kayak rambut. Sebenarnya pun kalau rambut nggak masalah, sama. Ya intinya untuk melancarkan, sehingga yang memar, yang biru akan menjadi lebih bersih, lebih cerah lagi. Dari keempat tadi ya, dari pola fikir, pola makan, pola aktivitas kita, dan pola kecelakaan itu, kalau salah satu itu terhambat, ya otomatis tubuh kita akan mengalami suatu masalah, suatu efek dari kesakitan. Apa itu? Suatu penyakit. Ya, makanya kalau teman-teman ingin sehat, ya tadi kita perbaiki dan kita berpikir dan pola kita makan. Meskipun makan kita ini enggak sekali itu kita sakit, enggak, butuh waktu lama, mungkin 20 tahun baru terasa. Pikir kita mungkin enggak waktu itu juga, mungkin 5 tahun baru terasa ada masalah. Kalau aktivitas kerja kita itu enggak juga enggak bisa sekali, butuh waktu juga. Yang dari pas kecelakaan biasa waktu itu juga bisa bertahap, ya. Kayak contohnya kalau sini ada kecelakaan duduk jatuh, jatuhnya duduk, itu nanti efeknya berapa lama? Dia baru setahun baru terasa, tadi yang 5 tahun baru terasa. Tinggal separah apa lah kita posisi kecelakaan tersebut. Cara penanganan bagaimana? Nanti ini kedepannya saya akan olah sedikit demi sedikit. Semoga teman-teman semua ini selalu mengikuti ya. Makanya suruh bantu, suruh like, komen, dan subscribe. Jangan lupa agar kita tetap hidup lebih sehat lagi. Tanpa hidup yang sehat, mungkin hidup kita nggak begitu berarti ya. Kayak apapun, kalau kita sakit, ya, rezeki kita akan berkurang banyak sekali. Contohnya kita punya suatu penyakit gagal ginjal lah. Meskipun penghasilan teman-teman sehari bisa 5 juta ya penghasilannya, tapi makannya kan terbatas. Orang sakit itu ya tadi makannya paling cuma apalah. Orang yang punya sakit lagi, tekanan darah tinggi, diabetes, nah itu juga pengaruhnya makan kita nggak boleh sembarangan, tetap dijaga. Ya tadi meskipun penghasilan banyak, karena itu kan rezeki Anda cuma makan dengan air putih sama nasi putih sama air. Itu meskipun kita kaya di mata orang lain, tapi miskin di diri kita. Jangan lupa ya, bantu kami untuk membantu teman-teman agar lebih sehat. Ya, harapan kami ini bisa membuka cabang ya, membuka suatu klinik terapi holistik. Nah, harapan kami bisa banyak menolong sama. Jadi harapan kami ya tadi, kami tidak ingin banyak orang sakit. Kami cenderung lebih suka membantu orang-orang sakit. Jadi yang sudah sakit sembuh, harapan kami nggak kembali lagi. Beda dengan rumah sakit. Di rumah sakit memang khusus rumah sakit, rumah untuk orang sakit. Nah itu tidak akan habisnya, memang dibangun lebih banyak ya. Yang sakit pun karena tambah banyak. Makanya ya, kalau ingin sehat, janganlah
suka minum obat, karena obat ada dampak negatifnya. Kalau tidak percaya silakan tanya ke dokter Anda sendiri, betul apa enggak. Meskipun sebagian ada yang bagus buat tubuh kita, jadi itu tidak obat tapi suplemen nutrisi buat tubuh kita. Kalau obat itu tadi obat tensi itu diminum berapa lama? Seumur hidup. Cuci darah itu berapa lama? Ya seumur hidup juga. Jadi kalau teman-teman ingin berhenti minum obat, silakan untuk terapis saja lah. Di terapis yang teman-teman percayai dan terapis sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Karena tidak semua terapi itu sesuai dengan kondisi tubuh kita, gitu ya. Mungkin sama ini ya, harapan kami teman-teman dapat mengamalkan apa yang saya sampaikan. Karena saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa mengingatkan, cuma bisa memberitahu masalah itu dilakukan apa tidak. Yang tahu itu teman-teman semua. Kalau ingin sharing kesehatan, insya Allah kami bisa bantu. Yang sharing ingin bekerjasama, alhamdulillah, itu yang kami harapkan. Bisa ada klinik di klinik terapi holistik khusus sehat tanpa obat, insya Allah. Dan kami kayak gitu, ada klinik. Dan jangan lupa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau teman-teman sakit lama kok nggak sembuh-sembuh, berarti itu bukan obatnya, cuma peredanya saja ya. Sekian dulu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.